Tema pembelajaran kita hari ini berjudul Cita-Citaku. Ada sebuah pepatah mengatakan, untuk mencapai cita-cita bukanlah melompat melewati samudra, tapi berjalan setapak demi setapak menuju puncak. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang mengenal puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi ada dua. Satu, memiliki baris dan bait. Kedua, memiliki irama dan rima. Untuk membuat puisi, ada unsur-unsur puisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Pilihan kata yang tepat digunakan untuk membuat puisi. Contohnya, kalimat bunga-bunga wangi bermekaran indah. Kata wangi merupakan kata yang kurang tepat, maka dapat diganti dengan kata yang tepat yaitu harum. Menjadi bunga-bunga harum bermekaran indah. Unsur selanjutnya adalah baris dan bait. Dalam satu bait puisi biasanya terdapat 3-5 baris puisi. Selanjutnya irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi, sementara rima adalah kesamaan akhir yang biasanya terdapat pada setiap baris. Tapi ada juga puisi yang tidak memiliki rima. Materi selanjutnya adalah tentang siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh, tapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, sekarang perhatikan dari hewan-hewan di bawah ini, manakah yang menurut kalian hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Dalam metamorfosis sempurna terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Lalu terdapat fase pupa atau yang disebut kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh metamorfosis sempurna terjadi pada hewan kupu. Perhatikan gambar berikut. Kupu-kupu berawal dari telur, lalu berubah menjadi kepompong, lalu berubah kembali menjadi ulat, dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis tidak sempurna ini, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa dan tidak melalui tahap kepompong. Contohnya adalah belalang. Perhatikan gambar berikut. Belalang diawali dengan telur, lalu berubah menjadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan menjadi belalang dewasa. Nah, sekarang ayo sebutkan jenis metamorfosis hewan berikut. Hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi merupakan salah satu dari kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Contohnya sumber daya alam pegunungan. Orang-orang yang tinggal di pegunungan akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan daerah pegunungan. Contoh pekerjaan yang sesuai dengan daerah pegunungan adalah petani, pekebun teh, peternak, ataupun pemandu wisata. Sumber daya alam selanjutnya adalah laut. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir laut akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan sumber daya alamnya. Contohnya adalah pekerjaan sebagai nelayan, penambang
ikan, ataupun pemandu wisata. Contoh lain sumber daya alam di perkotaan. Orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contoh pekerjaan yang sesuai di perkotaan adalah menjadi guru, pegawai kantor, buruh, ataupun arsitek. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya alam di sekitar kita. Kerjasama dalam pekerjaan. Cita-cita yang ingin kami capai tentunya berupa pekerjaan yang menunjukkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang menunjukkan kerjasama diantaranya adalah nelayan. Biasanya para nelayan itu berkelompok untuk mencari ikan di laut. Lalu contoh lain adalah pegawai kantor dan juga pekebun teh. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti angin untuk membangkitkan listrik. Lalu ada juga sungai yang digunakan untuk budidaya ikan dan udang. Lalu ada juga jagung yang bisa digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian ada tanah liat yang bisa digunakan untuk membuat gerakan. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Materi selanjutnya adalah tentang keragaman karakteristik individu. Karakteristik individu merupakan hal-hal yang ada pada diri setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Karakteristik individu yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah laki-laki dan ada juga perempuan. Lalu karakteristik berikutnya adalah fisik. Fisik setiap orang itu berbeda-beda, seperti bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, ataupun postur tubuh. Selanjutnya adalah sifat. Sifat adalah watak yang ada dalam setiap individu. Kemudian hobi. Hobi adalah kegiatan yang sering dilakukan atau digemari oleh setiap individu. Setiap individu juga memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Dan setiap individu memiliki kecakapan atau kemampuan dalam bidang-bidang tertentu. Tentunya karakteristik setiap individu ini akan berbeda-beda. Empat manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, untuk bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kedua, untuk bisa saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, saling memberi saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, setiap individu bisa belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat. Materi selanjutnya tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tanda tempo dalam lagu biasanya di bagian atas sebelah kiri. Tinggi dan rendahnya nada dapat diketahui saat kita menyanyikan lagu. Ada nada tinggi. Nah, berikut adalah beberapa macam-macam tempo dalam lagu. Tempo cepat disebut allegro. Ini terdapat dalam lagu Indonesia Tetap Merdeka, Jubak-Jubak Suang. Tempo lambat disebut andante. Tempo sangat lambat disebut grave. Tempo sedang disebut moderato. Tempo seperti orang berbaris disebut di marcia. Nah, kalian bisa lihat dari contoh-contoh lagu yang berikut dan bisa kalian nyanyikan dengan tempo yang tepat.